yang ingin saya sampaikan khusus untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk antum semua, bahwasanya ketika setiap kita membicarakan Nabi Muhammad, ketika berbicara Rasulullah, menceritakan sejarah Nabi Muhammad, menghadiri atau menjadi penceramah di dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad, maka di situ harus dibarengi penuh rasa takrim, harus dibarengi penuh rasa ta'zim, harus dipenuhi dengan penuh rasa mahabbah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Karena seseorang, mereka sudah berhak untuk dikatakan telah melecehkan Nabi Muhammad. Mereka berhak untuk dikatakan sebagai orang yang telah menghina Rasulullah apabila menyebut namanya saja mereka tidak ada rasa takrim, ta'zim, mahabbah, tidak punya akhlak, tidak punya sopan santun. Itu mereka orang-orang seperti itu ketika menyebutkan nama Rasulullah tidak ada akhlak terhadap Nabi, maka mereka telah berhak untuk dikatakan telah menghina Nabi besar Muhammad. Saya teringat satu kisah yang luar biasa di dalam menjaga kemuliaan Nabi Muhammad, apalagi di majelis. Ini majelis peringatan Maulid Nabi Muhammad, majelis yang dimana kita bergembira atas kelahiran Nabi. Oleh karena itu, kegembiraan kita jangan sampai melewati batas tanpa memperhatikan akhlak dan ta'zim kita terhadap Nabi Muhammad. Satu ketika di zaman kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, di saat itu banyak orang Islam yang keluar dari Islam. Banyak orang Islam yang tidak peduli lagi terhadap syariat Nabi Muhammad. Kemudian Sayyidina Abu Bakar memerintahkan panglimanya, yaitu Sayyidina Khalid bin Walid, untuk untuk menyadarkan orang-orang Islam yang mereka keluar dari Islam dan orang-orang Islam yang mereka tidak peduli terhadap syariat Nabi Muhammad. Khalid bin Walid diperintahkan oleh Abu Bakar. Singkat cerita, sampailah Khalid bin Walid di tempat salah satu seorang tokoh yang bernama Malik bin Wairah. Siapa namanya? Malik bin Wairah. Malik bin Wairah ini adalah seorang tokoh Islam. Dia masuk Islam saat zaman Nabi, tapi ketika Nabi Muhammad wafat, Malik bin Wairah tidak mau lagi bayar zakat. Kenapa alasannya? Karena kata Malik, zakat ini merupakan bukan syariat dari Allah. Zakat ini hanya setoran buat Nabi, sehingga kalau Nabinya sudah wafat tidak ada lagi kewajiban zakat. Nah, sedangkan saya mau tanya, zakat itu syariat Allah bukan? Zakat itu syariat Allah bukan? Syariat Islam bukan? Syariat Islam. Kemudian datanglah Khalid bin Walid, diajak dialog oleh dia. Kata Khalid begini, singkat cerita, Khalid mengatakan, ya Malik, kau kenapa tidak mau bayar zakat? Kau kan tahu zakat itu merupakan syariat dari Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kemudian Khalid mengatakan begitu. Akhirnya Malik menjawab. Apa jawaban Malik? Jawaban Malik yang luar biasa. Jawaban Malik, perhatikan. Malik cuma bilang begini, ya Khalid, Muhammad sahibuk. Ya Khalid, Muhammad teman ente bukan? Jawabannya gitu. Ya Khalid, Muhammad kawan ente. Ya Khalid, Muhammad koncomu. Jawabannya begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Khalid bin Walid tidak terima. Khalid berdiri, dikatakan kepada Malik, dikatakan, ya Malik, kau tidak salah sebut nama Nabi seperti itu. Kau sebut nama Nabi dengan tidak sopan. Kau sebut nama Nabi kurang ajar, tidak ada akhlak terhadap Nabi. Akhirnya apa? Nggak pikir panjang. Khalid berdiri, di pinggangnya ada pedang, dicabut pedangnya, ditebas batang leher Malik, pisah kepala dengan jasadnya. Cuman karena apa? Bilang Muhammad sahibu, Muhammad teman ente, dipenggal kepalanya. Akhirnya singkat cerita, teman-teman Khalid nggak terima dengan apa yang dilakukan oleh Khalid. Akhirnya Khalid dilaporkan kepada sang khalifah. Mereka melaporkan Sayyidina Khalid kepada sang khalifah Sayyidina Abu Bakar, yang mana Sayyidina Abu Bakar adalah khalifah yang lembut, khalifah yang bijak,
Khalifah yang sopan santun, bijaksana, arif, lemah dan lembut. Sosok sahabat Nabi yang sudah sepuh. Kemudian mereka laporkan Khalid kepada sang khalifah. Mereka katakan, ya Khalifah Rasulullah, wahai Khalifah Rasulullah, Khalid kelewatan, Khalid kebablasan, Khalid terlalu keras, Khalid terlalu ekstrim. Kenapa? Malik bin Nuwairah dipenggal kepalanya. Kata Khalifah bilang begini, memang Khalid melakukan apa? Apa yang terjadi sampai bisa dipenggal oleh Malik bin Nuwairah? Mereka mengatakan begini, Khalid datang di Malik, diajak dialog. Kemudian Khalid mengatakan, ya Malik, kau kenapa nggak mau bayar zakat? Zakat itu merupakan syariat dari Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Lalu Malik menjawab, ya Khalifah. Apa jawaban Malik? Malik bilang, ya Khalid, Muhammad sahibu, Muhammad teman ente bukan? Muhammad konco ente bukan? Muhammad kawan ente bukan? Lalu kata sang Khalifah, Malik nggak terima. Khalid nggak terima. Khalid berdiri, dicabut pedang, ditebas batang leher. Akhirnya apa kata sang Khalifah? Khalifah mengatakan begini, oh begitu ceritanya. Ketahuilah oleh kalian, demi Allah, wallahi, andaikan Malik bin Nuwairah yang berbicara seperti itu di hadapan, dia langsung melontarkan kalimat itu dan langsung aku dengar dengan telingaku, demi Allah, jangankan Khalid bin Walid, jangankan Khalid, aku sendiri, aku Abu Bakar yang akan menebas batang leher Malik dan Abu Bakar, saudara. Takbir. Artinya apa? Ta'zim, takrim, mahabbah terhadap Nabi tidak bisa dianggap sepele. Zaman sekarang banyak ustaz, banyak dai, banyak penceramah yang ketika mereka berceramah, lalu kadang-kadang mereka menceritakan Nabi Muhammad tidak ada takrim terhadap Nabi. Kadang-kadang mereka tidak menjaga adab terhadap Rasul. Kadang-kadang mereka tidak ada rasa mahabbah terhadap Nabi. Mereka seperti itu hanya orang-orang seperti dai-dai yang datang dapat amplop kelal. Mereka tidak memerhatikan akhlak terhadap Nabi Muhammad. Mereka tidak memerhatikan akhlak terhadap Rasulullah. Artinya saudara, orang menyebut nama Nabi dengan kalimat Muhammad teman ente bukan? Itu dipenggal kepalanya. Apalagi kita duduk menghadiri peringatan Maulid Majlis Nabi Muhammad, tidak ada akhlak terhadap Nabi. Kadang-kadang banyak para dai, para penceramah yang mereka bercerita terhadap jamaah, mereka bercanda dengan jamaah, mereka guyon terhadap jamaah. Apa? Nabi Muhammad dijadikan bahan candaan oleh mereka. Nabi dijadikan bahan guyonan oleh mereka. Nabi dijadikan bahan candaan oleh mereka. Apakah ini yang diajarkan oleh Rasulullah? Lah, Nabi tidak mengajarkan begitu. Tidak ada para ulama yang mengajarkan sedemikian rupa. Jaga akhlak terhadap Nabi Muhammad. Wallahi, bagi saya Nabi Muhammad harga mati. Bagi saya Nabi Muhammad harga mati. Lau qata'tani irban. Wallahi, lau qata'tani irban. Andaikan saya punya jasad diiris-iris, andaikan saya punya jasad dipotong-potong, andaikan saya harus dimutilasi untuk menjaga akhlak terhadap Nabi, demi Allah, untuk menjaga kemuliaan Nabi, untuk jaga kehormatan Nabi, untuk jaga keagungan Nabi. Lau qata'tani irban, walaupun jasad ini harus dipotong-potong, walaupun jasad ini harus dimutilasi, semakin kalian memotong jasad saya, wallahi demi Allah, saya akan semakin semangat, saya akan semakin berani. Karena kenapa? Mati untuk Nabi Muhammad, mati untuk Rasulullah, mati untuk Nabi Muhammad. Itu adalah cita-cita tertinggi kami yang kami harapkan. Dengan matinya kami membela Rasulullah, kami berharap di surga berkumpul bersama Nabi Muhammad. Oleh karena itu saya ingatkan sedikit ingin menyampaikan, jaga akhlak terhadap Rasulullah, jaga akhlak terhadap Nabi.
Jangan kalian anggap Nabi Muhammad ini hal yang sepele. Peringatan Maulid Nabi ini dianggap pengajian biasa lah, tidak, bukan. Ini soal keagungan Nabi Muhammad. Kita muliakan Nabi, bukan Nabi yang butuh, Pak, bukan Nabi yang butuh, Bu. Wallahi, andaikan seluruh dunia menghina Nabi Muhammad, itu tidak akan mengurangi kadar kemuliaan Rasulullah. Tidak akan. Yang kita muliakan Rasulullah, kenapa? Itu syaratnya Allah memberikan cinta kepada kita. Apa kata Allah? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kita semua pengen dapat ridho dari Allah, pengen dapat kasih sayang dari Allah, syaratnya ikuti Nabi Muhammad. Artinya fattabi'uni di sini jangan hanya dikatakan untuk mengikuti saya, bukan. Jaga akhlak terhadap Nabi, jaga sopan santun terhadap Nabi, jaga keagungan Nabi, bela Nabi Muhammad. Orang yang jaga kemuliaan Nabi, yang mengagungkan Rasulullah, yang memuliakan Nabi Muhammad, apa kata Allah? Yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada dia, saudara. Omong kosong. Antum sholat, puasa, zakat, haji, umroh, bolak-balik, omong kosong. Kalau di hati kalian tidak ada kecintaan terhadap Nabi Muhammad, omong kosong. Allah dan Nabi tidak akan pernah dipisahkan. Sehingga apa? Saking sayangnya Allah terhadap Nabi, sehingga Allah menjadikan miftahul jannah, Allah menjadikan kunci surga. Itu apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kecintaan Allah terhadap Nabi, kunci surga, miftahul jannah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sehingga ingat, peringatan Maulid Nabi, jaga akhlak terhadap Nabi. Peringatan Maulid Nabi, jaga sopan santun terhadap Nabi. Saya larang. Silahkan kalian senang, kalian bergembira, tapi tetap dengan akhlak dan ta'zim terhadap baginda Nabi besar Muhammad.